Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurani. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di SMA, yaitu pelajaran biologi. Nah, mengenai kingdom fungi, teman-teman. Dan saya akan membahas materi ini menggunakan salah satu media, yaitu mini flip chart. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi mini flip chart ini berfungsi untuk memudahkan seorang guru ataupun tenaga pengajar untuk menjelaskan materi dan sebagai pengganti dari PPT. Misalnya di kelas ini tidak memungkinkan untuk menampilkan PPT. Nah, bisa seorang guru ini membuat media seperti ini, media mini flip chart. Oke, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi. Baik, kita lanjut ke slide pertama yang ada di mini flip chart ini. Nah, saya menuliskan mind mapping sebagai journey apa saja materi yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ini, bisa dilihat, kalau tidak jelas bisa dilihat di samping ini, saya akan memberi gambarnya. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai definisi dari fungi atau jamur. Lalu lanjut ke struktur dari fungi ini. Ada hifa, spora, tudung, dan cawan. Dan sebenarnya masih banyak lagi struktur dari fungi ini. Lalu lanjut ke ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri dari fungi? Yaitu ada eukariotik, zat kitin, multiseluler atau uniseluler, bentuknya yang bervariasi, heterotrof, dan hifa yang membentuk miselium. Nah, kita akan membahasnya. Selanjutnya ada klasifikasi dari kingdom fungi ini. Nah, ada 4, yaitu yang pertama zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang terakhir deuteromycota. Nah, masih ada lagi, namun ini tuh merupakan simbiosis yang saling menguntungkan antara jamur dengan alga atau ganggang, dan menghasilkan lumut kerak dan jamur akar. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh ataupun peran dari jamur atau fungi ini, yaitu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai cara hidup ataupun cara fungi dalam memperoleh makanan atau nutrisi, yaitu dibagi menjadi 3, ada jamur saprofit, ada jamur parasit, dan jamur mutual. Baik, selanjutnya kita akan membahas slide yang kedua langsung pada materinya. Nah, di sini ada definisi, ciri-ciri, dan struktur dari fungi atau jamur. Nah, bagaimana definisi dari jamur atau fungi? Nah, jamur ini merupakan organisme eukariotik yang dikelompokkan dalam kingdom fungi. Nah, lalu kita lanjut ke ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 7 ya, yang dapat saya tuliskan di sini, namun dapat mewakili ciri-ciri pada umumnya. Nah, yang pertama bersifat eukariotik. Eukariotik ini adalah bahwa fungi ini memiliki membran inti sel. Nah, sebaliknya dari eukariotik ini adalah prokariotik, yang artinya tidak memiliki membran inti sel. Nah, lalu lanjut ke pada ciri-ciri yang kedua, bahwa fungi ini memiliki dinding sel yang dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin adalah polisakarida struktural yang mana mengandung karbon, hidrogen, oksigen, protein, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu fungi ini
ada yang multiseluler ataupun uniseluler. Nah, multiseluler ini bahwa fungi ini memiliki banyak sel, dan uniseluler sebaliknya itu bukan sebaliknya, memiliki satu sel saja. Lanjut yang keempat yaitu berukuran mikroskopis sampai makroskopis. Nah, fungi ini ada yang berbentuk sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat secara mata telanjang dan harus menggunakan mikroskop sebagai alat bantu untuk melihat fungi ini. Dan ada yang makroskopis. Kalau makroskopis ini bisa dilihat secara langsung oleh mata. Lalu lanjut ke 5, bentuk tubuh yang yang bervariasi. Misalnya ada yang bulat, terus berbentuk payung, oval, pipi, berbentuk benang, dan lain-lain. Lalu yang keenam, termasuk organisme heterotrof. Nah, apa itu heterotrof? Heterotrof ini bahwa fungi ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga memerlukan sel inang, membentukkan sel inang, karena fungi ini bersifat parasit. Ada yang parasit juga gitu. Dan heterotrof ini menjadikan fungi ini tidak memiliki klorofil, tidak seperti tumbuhan pada umumnya. Lalu yang ketujuh, tersusun dari hifa dan membentuk miselium. Nah, hifa ini adalah hifa ini adalah perpanjangan dari benang-benang yang ada pada jamur. Nah, hifa ini juga menghasilkan miselium, yaitu tubuh buah. Miselium itu ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Nah, kalau misalnya generatif ini yaitu membentuk sebagai alat pembentuk spora. Sedangkan miselium vegetatif ini menghasilkan penyerapan makanan yang diperoleh dari lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari fungi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika tidak jelas bisa dilihat ya di sini. Nah, struktur dari fungi. Nah, ada tudung fungi, kulit tudung, retakan tudung, bagian bawah tudung. Nah, di sini bagian tudung dan komponennya ini sebagai alat pelindung dari fungi. Lalu ada tangkai yang menunjang berdirinya fungi tersebut. Nah, lalu ada cincin di sini, bagian sini ada cincin. Nah, cincin ini dan cawan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dari fungi dan proses mempercepat penyuburan. Lalu ada akar semu. Nah, beginilah struktur dari fungi yang berukuran makroskopis. Selanjutnya ada struktur fungi yang berukuran mikroskopis. Nah, mikroskopis di sini ada spora. Nah, spora ini merupakan hasil bentukan dari sporangium. Nah, sporangium ini merupakan tempat pembentukan dari spora. Sedangkan di sini ada sporangiodofor, yaitu sebagai penunjang tempat sporangium ini. Dan di sini ada hifarizoid. Nah, hifarizoid ini merupakan sel-sel yang berbentuk seperti rambut akar. Lalu di sini ada hifastolon. Nah, hifastolon ini merupakan perpanjangan tunas yang sejajar dengan permukaan tanah, yaitu horizontal. Nah, begitulah struktur mikroskopis dari jamur.
Baik, selanjutnya kita akan membahas slide yang ketiga, yaitu mengenai klasifikasi dari kingdom fungi. Dan di slide ini ada dua klasifikasi. Yang pertama Zygomicota dan yang kedua Ascomycota. Nah, di sini saya menyajikan ciri-ciri dari kedua divisi ini, divisi kingdom ini, dan ditambah dengan bagaimana proses reproduksi yang terjadi, yaitu ada aseksual dan seksualnya. Nah, yang pertama ada Zygomicota. Zygomicota ini ciri-cirinya, yang pertama alat reproduksi berupa zigospora, yang kedua hifa tidak bersekat, yang ketiga reproduksi vegetatif berupa spora, yang keempat hidupnya sapropit dan ada juga yang parasit, yang kelima habitatnya di tempat sisa-sisa makhluk hidup. Nah, lanjut ke reproduksi aseksual dari Zygomicota, yaitu hifa dewasa berubah menjadi hifa baru dan lanjut menjadi sporangium dan membentuk miselium baru. Dan aseksual ini merupakan singkat ya, karena hanya menghasilkan berupa spora saja. Dan lalu kita lanjut ke reproduksi seksualnya. Nah, yang pertama yaitu sporangium tadi ya, tempat pembentukan dari spora. Nah, sporangium ini melepas spora. Nah, spora ini pun berkecambah menjadi membentuk hifa. Ada hifa yang positif dan negatif. Lalu hifa ini bergabung dan bersatu membentuk zigospora. Lalu zigospora ini berkembang dan tumbuh membentuk sporangium yang baru. Nah, lanjut ke Ascomycota. Nah, Ascomycota ini ada ciri-cirinya, yaitu hifa bersekat dengan membentuk badan buah. Nah, bedanya dengan Zygomicota ini bahwa hifa ini bersekat dan Zygomicota ini tidak. Lalu yang kedua reproduksi vegetatif dengan conidiospora. Yang ketiga reproduksi generatifnya dengan konjugasi ascospora. Yang keempat ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Yang kelima hidup sebagai saprofit. Nah, lanjut saja reproduksi seksualnya seperti apa dan seperti apa. Nah, yang pertama ini terdapat ascogonium dan antheridium di sini nih, bisa dilihat. Nah, lalu kedua betina dan jantan ini membentuk hifa dikarion. Nah, yang hifa dikarion ini lalu tumbuh menjadi ascospora. Nah, ascospora ini menghasilkan tunas baru yang berkecambah menjadi ascospora dan tumbuh menjadi fungi Ascomycota yang baru. Dan reproduksi seksualnya ini sangat singkat karena hanya membelah menjadi tunas baru saja. Selanjutnya, pada slide yang keempat mini flip chart ini kita membahas dua klasifikasi terakhir dari kingdom fungi, yaitu Basidiomycota, divisi Basidiomycota dan divisi Deuteromycota. Nah, sama seperti slide sebelumnya, yaitu membahas mengenai ciri-ciri dan reproduksinya saja. Nah, yang pertama ciri-ciri dari Basidiomycota itu adalah hifa bersekat dan bentuknya yang multiseluler dan berukuran makroskopis, dan kebanyakan ini makroskopis berukuran besar-besar.
Dan yang kedua, reproduksi vegetatif dengan Canidiospora. Yang ketiga, reproduksi generatif menghasilkan Basidiospora. Yang keempat, umumnya bersifat saprofit. Dan ada juga yang parasit. Dan yang kelima, habitat jamur saprofit ini ada di tanah ataupun kayu mati, sedangkan jamur parasit ada di tubuh makhluk hidup. Nah, baik reproduksinya seperti ini, bisa dilihat ya di gambar di samping. Oke, lanjut saja ke divisi Deuteromycota dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disebut imperfecti karena proses reproduksi generatifnya tidak dapat diketahui seperti jamur-jamur yang lain. Lalu sedangkan reproduksi vegetatifnya sudah diketahui, yaitu dengan Conidiospora. Lalu berukuran mikroskopis dan tidak bisa dilihat secara langsung. Dan yang terakhir, ciri-cirinya bersifat saprofit ataupun parasit. Nah, oke, kita lanjut ke jamur yang bersimbiosis dengan alga atau ganggang. Nah, ada jamur hasilnya yaitu lumut kerak dan jamur akar. Nah, lumut kerak ini merupakan hasil simbiosis mutualisme antara jamur Ascomycota dan atau Basidiomycota, yang ini jamur yang berukuran besar, dengan ganggang Cyanophyta dan Chlorophyta. Nah, contohnya mungkin saya gambarkan seperti ini, berupa lumut namun berbentuk seperti keras seperti itu. Dan selanjutnya ada jamur akar nih. Jamur akar ini adalah hasil simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tanaman, yaitu kacang dan pinus. Nah, bentuknya yang saya gambarkan seperti ini. Nah, jadi di akar-akarnya itu seperti ada jamur-jamur. Nah, jamur ini bersimbiosis karena dapat menjadikan akar-akar yang ada di akar kacang dan pinus ini semakin panjang dan semakin lebar, semakin panjang ke bawah maksudnya. Nah, baik, selanjutnya di slide yang kelima ya. Yang kelima ada cara perolehan nutrisi. Nah, cara perolehan nutrisi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada jamur saprofit, ada jamur parasit, dan jamur mutual. Nah, di sini disebutkan kalau jamur saprofit ini jamur yang nutrisinya diperoleh dari penguraian organisme lain yang telah mati ataupun membusuk, sehingga kita bisa mendapatkan atau melihat jamur ini di tumpukan sampah ataupun di bangkai-bangkai yang sudah dibangkai-bangkai. Lalu ada jamur parasit. Nah, jamur parasit ini yaitu jamur yang memperoleh nutrisi dari inangnya, sehingga jamur ini kebanyakan bersifat merugikan makhluk hidup lain. Nah, ada 2 jenis jamur ini. Yang pertama, jamur parasit obligat yang hanya hidup di dalam tubuh inang, dan ada jamur parasit fakulatif yang hidupnya bisa di luar ataupun di dalam sel inang. Nah, yang ketiga ada jamur mutual. Jamur mutual ini bersimbiosis dengan organisme lain dan keduanya saling menguntungkan. Nah, bisa kita lihat contoh-contohnya seperti ini. Kalau saprofit ini ada Chytridiomycota. Lalu ada jamur parasit, contohnya Pseudoderma maedis. Nah,
Jamur parasit ini ditemukan seperti bercak-bercak pada tanaman, nah bercak coklat yang dapat merugikan proses pertumbuhan pada tanaman. Dan lalu ada Blastocladiomycota. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-6. Di sini ada contoh jamur yang menguntungkan nih. Ada 3 jamur. Nah, dan salah satunya saya ambil contoh dari setiap divisi. Yang pertama dari divisi Zygomycota ada Rhizopus oryzae sebagai bahan baku pembuatan tempe. Nah, bentuknya seperti benang-benang kecil ya, dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ini diperbesar, gambarnya lebih diperbesar seperti ini. Sangat bermanfaat untuk pembuatan tempe. Dan yang kedua ada dari divisi Ascomycota, contohnya Aspergillus wenti, itu pembuatan kecap. Nah, ini juga sama, ukurannya itu mikroskopis. Dan yang terakhir dari divisi Basidiomycota, yaitu ada Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping yang sering kita bikin, misalnya bikin di sop ataupun bisa dimakan ya. Ini bisa dimakan. Nah, jamur kuping. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada contoh jamur yang merugikan. Nah, merugikan di sini adalah merugikan makhluk hidup. Nah, kebanyakan dari contoh jamur ini adalah termasuk dalam divisi Deuteromycota. Nah, salah satunya nih, yang pertama di sini ada Microsporum audouni ini. Nah, jamur ini sangat kecil sekali dan menyebabkan penyakit kurap yang ada pada kulit manusia. Nah, selanjutnya ada Tinea versicolor. Jamur ini menyebabkan penyakit panu, sama juga pada kulit manusia. Dan yang terakhir ada Helminthosporium oryzae, dan ini penyebab penyakit penyebab bercak pada tanaman. Nah, seperti jamur saprofit yang tadi pada tanaman, sehingga membuat tanaman menjadi rusak. Dan begitulah materi yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila penjelasannya ini kurang dapat dipahami oleh teman-teman. Dan yang terakhir, di sini saya akan memperlihatkan deskripsi kerja maupun referensi yang saya buat untuk penulisan dalam media flipchart ini. Nah, di sini saya juga menuliskan profil saya. Lalu di sini ada deskripsi kerja dan referensi. Nah, di mana yang pertama saya ini membuat media flipchart ini dengan menyiapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan. Nah, seperti buku gambar, penggaris, spidol, pensil warna, pensil penghapus, dan seperti kalender bekas, gunting. Dan yang kedua, saya mulai menulis mencatat materinya dalam kertas, dalam buku gambar. Lalu yang ketiga, setelah menulis, saya mewarnai yang seperti jamur kan harus diwarnai ya.
agar lebih menarik gitu. Lalu yang keempat, proses penyempurnaan, misalnya ada materi yang kurang ataupun tidak tertulis, maka saya akan di sini menyempurnakannya gitu, menambahkannya. Lalu yang proses timeline yang kelima itu menempel chart. Nah, sebelumnya saya menggunakan kalender bekas, lalu saya mengguntingnya dengan seukuran seperti ini. Nah, ukuran buku gambar A4 namun dibagi menjadi 2. Nah, yang keenam yaitu tahap finishing. Tahap finishing yaitu memeriksa kembali, takutnya ada yang kelewat materinya atau flip chartnya tidak ada yang kelewat juga. Nah, lalu referensi yang saya ambil yaitu dari buku Top 1 Bedah Kisi-Kisi UN, USBN, SMA atau MA. Lalu ada dari internetnya kuiper.com dan Ruang Guru ya. Maaf saya tidak tulis di sini. Nah, alhamdulillah penyampaian materi ini telah selesai dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah media dan TK pendidikan, yaitu Ibu Sri Marianti MPD, atas bimbingan maupun arahan selama proses pembuatan mini flip chart ini. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.